Selamat siang anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Marilah berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi jaringan tulang. Fungsi jaringan tulang. Rangka pada tubuh manusia dibangun oleh jaringan tulang, sendi atau persendian. Adalah sambungan di antara beberapa tulang. Ligamen berperan penting karena menghubungkan tulang-tulang pada persendian. Secara general, sistem rangka terdiri dari aksial dan rangka apendikular. Apa sih itu rangka aksial? Rangka aksial adalah rangka yang membentuk sumbu vertikal yang terdiri dari 80 tulang. Contohnya adalah rangka tengkorak manusia di kepala ya. Sedangkan rangka apendikular adalah rangka yang terdiri dari 126 tulang yang menyusun pergerakan manusia. Jaringan tulang pada tubuh kita dapat melakukan beberapa fungsi, yaitu penopang, lokasi perletakan, sistem pengakit, proteksi, penyimpanan, dan pembentukan sel darah. Penopang adalah rangka pada tubuh memberikan penopang struktural yang berarti dapat mempertahankan postur kita, mengadopsi gaya eksternal besar seperti postur terlibat saat melompat. Tulang-tulang pada tubuh kita meningkatkan ukuran dari atas ke bawah sesuai dengan proporsinya. Contohnya tulang eksternal, bawah, dan vertebral. Bagian bawah tulang pelvis lebih besar dibanding dengan tulang-tulang ekstremitas atas dan tubuh bagian atas. Lokasi perlekatan. Tulang memberikan lokasi perlekatan bagi tendon, otot, dan ligamen. Pengetahuan tentang lokasi perlekatan pada setiap tulang dapat memberikan informasi yang baik tentang potensial gerakan otot-otot tertentu. Penopang yang diberikan ligamen dan lokasi potensial cedera. Contohnya, ketika kita dapat pasien ankle pada laki-laki saat dia bermain sepak bola ya, yang dia rasakan, kita dapat mengetahui bagaimana pada jaringan tubuh yang terluka dan kita berpotensi untuk menangani cedera. Sistem pengukit jaringan tulang terdiri dari matriks, garam, organik, dan kolagen. Di mana mineral anorganik seperti kalsium dan fosfat membentuk sebagian besar jaringan, sementara kolagen memberikan kekuatan dan fleksibilitas. Sistem pengukit pada tubuh manusia dibentuk oleh otot dan tulang. Dan tujuan atau fungsi utama sistem pengukit adalah untuk menghasilkan keuntungan mekanis. Contohnya, sendi yang dibentuk oleh bagian atas tulang belakang dan tengkorak yang disebut. Contoh yang kedua adalah aparato occipital. Otot-otot di bagian belakang leher memberikan kekuatan yang diperlukan untuk menggerakkan kepala ke belakang, yang merupakan gerakan yang disebut ekstensi leher. Proteksi, penyimpanan, dan pembentukan sel darah merupakan fungsi lain dari tulang yang secara spesifik tidak terhubung dengan gerakan, karena tulang juga berfungsi untuk melindungi otak dan organ-organ internal. Tulang juga menyimpan lemak dan mineral serta menjadi tempat penyimpanan utama bagi kalsium dan fosfat. Yang selanjutnya, komposisi jaringan tulang. Yang pertama fungsi jaringan tulang, terus yang kedua komposisi jaringan tulang. Komposisi jaringan tulang. Tulang terdiri dari matriks garam anorganik dan kolagen, di mana mineral anorganik seperti kalsium dan fosfat membentuk sebagian besar jaringan. Sementara
kolagen memberikan kekuatan dan fleksibilitas jaringan tulang, terus mengalami modifikasi pembentukan tulang. Peremajaan dalam pembentukan jaringan otot terdapat dua klasifikasi, yaitu osteoklas dan osteoblast. Osteoklas berperan memakan tulang sehingga dapat membentuk tulang yang lebih kuat menjadi struktur bahan beban yang lebih kuat dan tangguh. Sedangkan osteoblast membangun tulang. Selanjutnya kita belajar tentang struktur makroskop tulang. Tulang terdiri dari dua tipe jaringan tulang, yaitu kortikal dan tulang konsil. Tulang kortikal juga dikenal sebagai tulang padat, membentuk sebagian besar rangka dan memiliki proteks kurang dari 15%, terdiri dari sistem pipa berongga yang disebut lelang, memberikan keuntungan terhadap tangan dalam berbagai arah. Tulang kortikal mampu menahan pembebanan longitudinal dengan baik, tetapi lebih rentan terhadap fraktur jika pembebanan tidak sejajar dengan serangan kolagen. Tulang konselosa. Dalam tulang kortikal memiliki protein lebih besar dari 70% dan terdiri dari struktur potensial. Tulang konselosa di dalam tulang kortikal di dalam tulang kortikal memiliki porositas lebih besar dari 70% dan terdiri dari struktur seperti jeruji yang disebut trabekula. Meskipun lebih lemah dari tulang kortikal, tulang konselosa memiliki kapasitas penyimpanan energi yang tinggi dan responsif terdapat stimul serta memiliki laju peremajaan yang lebih tinggi. Selanjutnya kita akan belajar tentang klasifikasi anatomi tulang. Klasifikasi anatomi tulang mencakup dua bagian utama, yaitu aksial yang terdiri dari tengkorak, sistem skeletal, dan median strum. Terus yang kedua ada apendikular, yaitu gelang bahu, panggul, lengan, dan tungkai. Keempat tipe tulang utama adalah tulang panjang, pendek, pipih, dan tidak beraturan, masing-masing dengan fungsi spesifiknya. Yang pertama yaitu tulang panjang. Tulang ini lebih panjang dari lebarnya dan berperan sebagai penopang tubuh, pengukit, dan bagian hubungan yang memaksimalkan gerakan. Contohnya yaitu adalah humerus, femur, dan tulang jari. Tulang panjang memiliki corpus, diaphysis, epiphysis, serta lapisan tebal tulang kortikal yang melapisi rongga sumsum tulang. Terus yang selanjutnya ada tulang pendek. Tulang pendek seperti karpal, tangan, dan dorsal kaki terutama terbentuk dari tulang konselosa yang dilapisi lapisan tipis tulang kortikal. Mereka berperan penting dalam peredam, kejut, dan transmisi gaya. Contohnya yaitu khusus tipe tulang pendek adalah tulang sinusoidus seperti patella yang melekat pada tendon quadriceps pada sendi lutut. Yang ketiga adalah tulang pipih. Tulang pipih seperti ilum melindungi organ dalam dan memberikan tempat perlekatan otot yang luas. Mereka biasanya memiliki bentuk yang memungkinkan perlindungan yang baik seperti pada vertebrae. Terus yang selanjutnya ada tulang berantum, tulang tidak berantum. Tulang ini memiliki bentuk yang tidak teratur dan fungsi yang spesifik seperti vertebrae. Mereka memberikan dukungan struktural dan melindungi organ dalam serta memberikan tempat perletakan otot.
Yang kelima yaitu tulang sesamoides, tipe khusus yang melekat dalam tendon atau kapsul sendi seperti patella. Pada sendi lutut, mereka mengubah sudut inserisi tulang dan membentuk dalam fungsi gerakan sendi. Tipe tulang memiliki adaptasi struktural dan fungsi yang khusus sesuai dengan peran mereka dalam sistem rangka tubuh manusia. Tulang selalu mengalami adaptasi fungsional melalui proses pembentukan kembali yang berlangsung sepanjang kehidupan. Perubahan tersebut meliputi seluruh arsitektur tubuh dan massa tulang, mengoptimalkan sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya. Julius Vogt, seorang ahli anatomi Jerman, mengumumkan hukum Wolff yang menyatakan bahwa perubahan dalam bentuk dan fungsi tulang akan diikuti oleh perubahan dalam komposisi internal dan struktur eksternalnya. Tulang panjang meliputi tulang seperti humerus dan femur, berperan sebagai penopang tubuh, pengukir dan bagian tubuh yang memungkinkan gerakan. Mereka mengalami perubahan melalui aktivitas di lempeng artiolago antara corpus dan subpelvis, dan pembentukan tulang baru memulai proses ossifikasi terus berlanjut sehingga usia 25 tahun. Terus yang selanjutnya adalah tulang pendek. Contohnya adalah karpal tangan dan trasal kaki, berfungsi sebagai peredam kejut dan transmisi gaya. Tulang sesamoides seperti patella melekat dalam tendon dan mengubah sudut insersi top. Terus yang selanjutnya ada tulang pipih. Misalnya ilum dan sternum melindungi organ dalam dan memberikan tempat pelekatan otot. Yang selanjutnya tulang tidak beraturan seperti pada karnium dan vertebra memiliki bentuk dan fungsi yang unik, termasuk menopang beban, melindungi medulla spinalis dan memberikan tempat peletakan otot. Pembentukan tulang. Proses pembentukan tulang atau oksifikasi melibatkan aktivitas osteoblas dan osteoklas. Mengatakan menghentikan jaringan yang ada sebelumnya, baik itu cartilago hyaline pada janin atau jaringan fibrosa lunak pada tulang pipih. Pembentukan kembali tulang merupakan proses yang terus berlanjut sepanjang kehidupan, di mana tulang lama diganti oleh osteoklas dengan cepat sekitar 3 minggu, sementara pembentukan tulang baru oleh osteoblas membentuk sekitar 3 bulan. Perubahan jaringan tulang terdiri sepanjang kehidupan, di mana pada tulang imatur serat terdistribusi oleh acak namun menurunkan kekuatan keseluruhan. Sedangkan pada tulang memutar mineralis terjadi dan serat berorientasi sesuai dengan arah pembebanan tangan. Aktivitas fisik berperan penting dalam pembentukan dan pemeliharaan integritas serta kekuatan tulang. Pembebanan dinamis dan repetitif lebih baik untuk membentuk tulang daripada pembebanan statis. Dan pembebanan pada frekuensi yang lebih tinggi dan latihan yang intensitasnya meningkat secara progresif lebih efektif dalam meningkatkan massa tulang. Kehilangan tulang akibat penurunan aktivitas dapat signifikan, misalnya saat sedang divaksi atau tirah baring. Massa tulang dapat dioreksi menyebabkan penurunan massa dan penipisan tulang. Osteoporosis adalah penyakit di mana responsi tulang melebihi deposit tulang, menyebabkan kerapuhan tulang. Ini dapat menyebabkan masalah serius seperti fraktur vertebra, osteoporotik yang terjadi bahkan dengan ketidaksederhanaan seperti
membuka jendela atau bangkit dari kursi. Kadar estrogen juga berperan dalam manifestasi aktivitas pada populasi tertentu. Oleh karena itu, penting untuk memberitakan pola makan dan menjaga keseimbangan hormonal serta aktivitas fisik untuk mencegah osteoporosis. Ya, itulah adalah materi kita hari ini. Jangan lupa belajar dari fungsi jaringan tulang sampai pembentukan tulang. Sampai jumpa di minggu depan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Selamat siang.